Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan proses ekstraksi dan select nikel. Saya Fahruni Dino Mustafa dengan NPM 3341606, kemudian rekan saya Raivan Axel Muktian dengan NPM 334180033, kemudian Abdul Fatil Kaulanhak dengan NPM 334160047, dan rekan saya Yehezkiel Purba dengan NPM 334180051. Perkenalkan, nama saya Yehezkiel Purba. Outline dari pembahasan proses ekstraksi dan penjelasan tentang slag nikel dan juga nikel, yaitu ada yang pertama itu klasifikasi tentang nikel dan mineralnya, dan yang kedua itu ada proses ekstraksi nikel, yang ketiga itu ada slag nikel, dan yang terakhir itu ada referensi yang kami ambil. Dan selanjutnya akan dijelaskan tentang klasifikasi nikel dan mineralnya. Halo, di sini saya akan menjelaskan nikel dan mineralnya. Yang pertama untuk kita ketahui yaitu nikel adalah unsur kimia metalik yang biasa dalam tabel periodik itu dengan simbol Ni dan memiliki nomor atom 28. Nah, nikel juga mempunyai sifat yang tahan karat, dan juga kalau dipadukan dengan besi, krom, dan logam lainnya itu bisa jadi baja tahan karat atau yang biasa disebut stainless steel. Sedikit informasi dari kita, nikel itu ditemukan oleh Kronstedt pada tahun 1751 dalam mineral yang disebut Kapferl nickel atau nikolit. Berdasarkan tahapan proses, pengolahan nikel dapat dilakukan dalam 3 tahapan proses yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu tahap preparasi, pemisahan, dan tahap dewatering. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Dan di slide ini juga terpaparkan tentang persebaran nikel yang ada di Indonesia dan juga di benua Afrika. Kita lihat yang di Indonesia itu seperti contohnya Morowali, Sorowako di Sulawesi Selatan, Halmahera Timur di Maluku Utara, atau Luwu Timur di Provinsi Sulawesi Selatan, atau di Kolaka, Sulawesi Tenggara, ataupun di Pulau GAG, Papua Barat. Secara umum, mineral biji di alam ini dibagi menjadi 2 jenis atau 2 klasifikasi, yaitu yang pertama itu ada mineral sulfida dan mineral oksida. Begitu pula dengan biji nikel, yaitu ada yang sulfida dan ada oksida. Masing-masing mempunyai karakteristik yang sendiri yang berbeda, dan cara pengolahannya pun juga tidak sama. Yang pertama itu ada biji nikel dari mineral oksida atau biasa disebut laterit. Dan laterit ini mempunyai 2 jenis yang pada umumnya, yaitu seperti saprolit dan limonit dengan berbagai variasi kadar. Dan yang kedua itu ada biji nikel sulfida, adalah endapan nikel yang terjadi di sebagai mineral kompleks yang mengandung tembaga dan sedikit logam mulia dan kobalt. Nah, contohnya seperti ada yang digambar itu ada penlandit, adalah besi nikel sulfida, campuran besi nikel sulfida yang memiliki kisaran 1:1 dengan besi yang mengandung kobalt minor. Dan juga pirotit adalah mineral besi sulfida dengan varian non-stochiometric. Mineral yang biasa dikenal dengan sebutan troilite atau pirotit juga disebut dengan
pirit magnetik karena warnanya mirip dengan pirit dan lemah magnetik. Pirotit ini ada sebagai sejumlah polit dan dari simetri kristal heksagonal atau monoklimik. Mungkin itu aja tentang penjelasan untuk nikel kali ini. Selanjutnya akan dibahas tentang ciri-ciri dari nikel, sifat-sifat dari nikel, akan dijelaskan oleh teman saya. Thank you. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat fisik pada material nikel. Sebelumnya, kenapa sih kita harus membahas tentang sifat-sifat yang ada pada material? Karena kita ke depannya bakal nentuin nih sebetulnya metode apa atau proses apa yang tepat untuk kita gunakan pada material nikel, mulai dari pengolahan mineral hingga ekstraksi nikel tersebut. Nah, kemudian sifat pada suatu material itu ada dua. Yang pertama sifat fisik dan sifat kimia. Nah, di sini menurut Fatou Abbasi, dia bilang bahwa sifat fisik pada nikel itu memiliki dua titik, yaitu titik leleh dan titik didih. Nah, titik leleh itu sebesar 1728 Kelvin atau 1445 derajat dalam Celcius. Untuk titik didihnya itu sekitar 2730 derajat Celcius atau 3003 Kelvin. Nah, selain itu juga Abbasi juga bilang di sini ada besaran, yaitu fall increase on melting, artinya volume dari si nikel itu bakal nambah ketika dia sudah menjadi leburan atau sudah menjadi cairan, yaitu menambah sebesar 4,5%. Nah, hal ini kenapa? Karena ikatan pada material itu akan rusak di temperatur dia meleleh, sehingga dia menjadi fluida yang tidak memiliki kerapatan, sehingga menambah volumenya. Nah, kemudian di sini juga ada heat of fusion, itu artinya panas yang diperlukan untuk penggabungan si unsur nikel ini. Di sini sebesar 302 joule per gram. Sebetulnya masih banyak sifat-sifat fisik lainnya, itu seperti volume, heat of fusion, terus ada lagi thermal conductivity, ada lagi hardness atau sifat kemagnetan, sebenarnya juga ada. Nah, sifat-sifat ini juga diperluin mulai dari pengolahan mineral. Oleh karena itu kita harus mengetahui sifat-sifat fisik tersebut. Nah, nikel itu yang ada di Indonesia itu banyaknya adalah nikel laterit. Nah, nikel laterit ini dia memiliki sifat nikel yang biasanya rendah nikel atau low grade nikel. Nah, untuk yang baru-baru ini pengolahannya itu menggunakan hidrometalurgi atau biohidrometalurgi yang sedang diteliti oleh peneliti-peneliti dunia. Nah, di sini nikel ini sangat berpengaruh pada sifat fisiknya. Kita harus menentukan dulu sifat fisik apa yang ada pada nikel, lalu kita baru bisa menentukan proses selanjutnya. Seperti itu. Kalau yang seperti kita lihat pada gambar, nikel itu memiliki warna silver atau abu-abu perak. Nah, terus juga mempunyai kilapan, dan nikel biasanya tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki mineral pasangan lainnya. Mungkin yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, seperti itu. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan ekstraksi nikel dari biji sulfida, di mana yang kita ketahui biji nikel terdapat dua jenis. Yang pertama ada oksida dan yang kedua ada sulfida, di mana pada kedua biji tersebut dapat dilakukan proses piro maupun hidrometalurgi. Namun yang kali ini saya akan jelaskan adalah pada proses pada biji sulfida.
di mana sekitar 60% produksi nikel berasal dari biji sulfida, di mana mineral yang biasa digunakan ialah pentlandit. Sebelum dilakukan proses peleburan, dilakukan proses preparasi untuk meliberasi mineral berharga dari pengotornya. Kemudian dilanjutkan dengan proses konsentrasi menggunakan flotasi, di mana pada reduksi ukuran, pada proses crushing menggunakan primary crushing, di mana nantinya pada underflow akan lanjut ke proses grinding. Pada overflow akan dikembalikan lagi ke proses primary crushing ke dalam alat pebble crusher. Kemudian pada proses grinding, overflow akan kembali dimasukkan kembali ke dalam ball mill. Underflow akan lanjut ke proses klasifikasi menggunakan hydrocyclone. Kemudian dilanjutkan proses flotasi, di mana proses flotasi ini adalah menggunakan sifat perbedaan suka dan tidak suka air, hidrofilik dan hidrofobik, di mana pada hidrofilik yaitu ialah mineral berharganya atau mineral sulfida yang biasanya terdiri dari kalkopirit dan pentlandit, dan hidrofobik yaitu adalah mineral-mineral lainnya dan pirotit, di mana nantinya hidrofilik ini akan bereaksi dengan kolektor yang kemudian akan membentuk gelembung yang nantinya akan bergerak ke atas menuju flotation cell. Agar gelembung ini tidak pecah, ditambahkan Froder agar menstabilisasi gelembung tersebut. Kemudian dilakukan proses drying menggunakan electric furnace atau menggunakan flash smelting. Pada proses electric furnace, proses yang digunakan ialah roasting pada temperatur 700 derajat. Tujuannya adalah untuk mengoksidasi sebagian Ni dalam fluid bed roaster. Kemudian yang kedua adalah peleburan menghasilkan kalsin plus flux untuk menghasilkan molten matte dengan kandungan Ni yang cukup besar. Pada proses flash melting menggunakan prinsip roasting dan melting dalam satu furnace, di mana nantinya konsentrat dimasukkan ke dalam furnace, kemudian ditambahkan flux, kemudian diinjeksikan dengan oksigen, membentuk molten matte pada temperatur 1300 derajat Celcius. Flash melting bertujuan untuk mengoksidasi konsentrat dan menghilangkan sulfur yang nantinya akan membentuk SO2. Kemudian menghilangkan Fe agar nantinya Fe akan masuk ke dalam slag. Kemudian yang ketiga adalah menghilangkan oksida-oksida lainnya yang nantinya juga akan masuk ke dalam slag. Keuntungan dari proses flash melting ini yang pertama adalah energi yang dibutuhkan relatif lebih kecil dibandingkan menggunakan electric furnace. Yang kedua adalah laju produksi lebih cepat dikarenakan ukuran partikel sesuai hasil dari proses flotasi. Kemudian dilanjutkan dengan converting yang biasanya menggunakan Peirce-Smith converter, di mana tujuannya adalah untuk menghasilkan Ni dengan kadar Fe yang rendah. Prinsip kerjanya adalah O2 akan ditambahkan ke dalam O2 akan ditambahkan atau diinjeksikan untuk mengoksidasi Fe secara khusus, yang nantinya Fe ini akan masuk ke dalam slag dan tidak bercampur dengan mate yang belum teroksidasi. Biasanya pada Peirce-Smith converter menggunakan temperatur 1200 sampai 1250 derajat Celcius. Nantinya slag itu akan dikeluarkan dari converter yang bisa digunakan kembali atau untuk dilakukan recovery kembali untuk diambil Ni-nya menggunakan electric matte settling furnace. Kemudian Ni matenya kemudian akan dituangkan dari konverter untuk dikirim ke proses pencetakan atau produksi logam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan membahas beberapa penjelasan dari slag nikel itu sendiri. Nah, pertama kita akan membahas dari sifat mikrostrukturnya. Mulai dari nikel grain size, itu berkisar antara 1 sampai 4 mikrometer dengan perbesaran 2000 kali. Selanjutnya, tipe slag ini mempunyai tipe yang high slag, yaitu dapat diperoleh dari proses di konverter pemurnian yang berbentuk pasir halus yang berwarna coklat. Berbeda dengan tipe-tipe slag lainnya seperti low dan medium slag.
Nikel slag ini mempunyai densitas yang tinggi serta kekerasan dan kekuatan yang baik juga. Selanjutnya, pemanfaatan yang baik dimiliki oleh nikel slag ini juga dengan permeabilitas air yang tinggi. Serta nikel slag ini mempunyai ketahanan api yang tinggi dengan pengembangan thermal yang rendah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari diagram Tanner itu sendiri. Bisa dilihat komposisinya sudah tertera seperti silikon, magnesium, dan besi. Seperti silikon, bisa dilihat bahwa di diagram Tanner ini mempunyai komposisi dengan nilai 32,86. Magnesium mempunyai nilai 19,40% dan juga besi 32,03%. Akan tetapi, ada juga dalam referensi lain mengatakan bahwa 70% komposisi truk nikel itu terdiri dari 40,47% silika, ferrioksida atau besi bisa dinilai sebesar 30,44% dan juga alumina yang ada sebesar 2,58%. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan atau fungsi dari slag itu sendiri biasa digunakan untuk apa. Biasanya kita lihat itu sering ada aspal atau beton. Nah, itu termasuk hasil dari pembuatan nikel slag. Dan juga seperti bahan konstruksi, bubuk poles untuk mesin shot blasting, pasir cetak, dan berbagai jenis bahan baku untuk pupuk. Itu dapat digunakan atau campuran juga dari nikel slag itu sendiri. Nah, si nikel slag ini nih itu diproduksi melalui proses pembakaran, peleburan, konveksi, serta proses-proses. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara si slag ini itu terbuat atau dibuat. Yang pertama, dia itu melakukan proses pembakaran, di mana belerang itu di dalam biji-bijinya itu dihilangkan sebagai sulfur oksida atau SO2. Nah, selanjutnya akan menggunakan atau akan dilakukan proses peleburan, di mana produknya ini yang dipanggang dan dilebur dalam flux yang mengandung silikon dan logamnya dikurangi. Dan yang terakhir adalah proses konveksi, di mana lelehan ini didehururasi dengan flux kapur, biji besi atau terak basah, dan kemudian oksigen diperlambat untuk menghilangkan kotoran lain. Itu adalah penjelasan dari nikel slag. Dan untuk itu ada beberapa referensi yang kami gunakan. Itu ada 6, mulai dari Habashi hingga dari media Niliti yang membahas tentang physical chemical process itu sendiri. Selanjutnya, setelah ini akan ada beberapa pertanyaan, kurang lebih 5 pertanyaan. Untuk itu, kepada penonton maupun pemirsa yang ada di rumah yang menonton presentasi ini, dimohon untuk menjawab pertanyaannya di kolom komen di bawah. Mungkin saya cukupkan saja untuk presentasi kelompok nikel slag pada hari ini. Terima kasih untuk pemirsa yang di rumah yang menonton presentasi ini. Terima kasih juga kepada Ibu Tiara yang sudah memberikan kesempatan kami untuk presentasi. Jangan lupa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti setelah ini ada di kolom komentar. Saya cukupkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.